sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita juga bahas sedikit ya. Ini lagi aku ingin bertanya. Sebenarnya ini juga banyak, tetapi tetap kita ulang terus ya, Miss. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengulang lagi penjelasan-penjelasan buat teman-teman semuanya ya. Ini ada yang rame di grupnya teman-teman itu, apakah ketika renew atau bukan renew, ganti majikan. Nah, ini finish terus ganti majikan yang pernah kita bahas, tapi kita ulangi lagi ya buat teman-teman yang baru hadir, biar ngelontok, biar paham. Kalau paham bisa dijawab. Oh, tapi enggak, kita jawab dulu ya. Sebelum itu, ini ada pertanyaan. Mbak Yuni Numang nanya, ada temanku sudah 2 kali di interminute. Apa kira-kira masih bisa nunggu visa di Hong Kong? Wah, silahkan dijawab, Miss. Silahkan dijawab ini, Miss. Okay. Interminute 2 kali. Interminute 2 kali dengan alasan apa? Jadi ada term and condition ya. Kalau cari majikan pasti bisa, tapi masalah visa tergantung dari imigrasi. Di interminute 2 kali, apakah bisa turun visa? Saya bilang 99% tidak bisa. Jadi kalau ada yang bisa 1%. 1% keajaiban. Dan hanya Tuhan yang tahu. Tapi biasanya majikan nulis surat bagus. Majikan memberikan sesuatu. Buat mbak-mbaknya ini sudah saya ulang berkali-kali. Ya. Kalaupun sekarang kalian pulang Indonesia, tidak ada jaminan visamu bisa turun. Jadi walaupun kamu cuma 1 kali di interminute dan dipulangkan ke Indonesia, apakah jaminan visamu turun? Tidak. Jadi jangan pernah, karena itulah ayat 1 pasal 1, kita selalu kalah sama majikan. Sekali majikan nulis surat ke imigrasi, kelar hidup kita. Jadi jadi jangan bilang kalau kamu itu, bodoh amat aku pulang Indonesia. Kecuali kamu tidak punya mimpi untuk balik lagi ke Hong Kong. Jadi saya selalu bilang berhati-hati. Tadi saya dapat telepon dari mbaknya, katanya bertengkar dengan majikan. Wow, bertengkar dengan majikan. Dan dia mengharapkan untuk dapat cari majikan lagi. Saya bilang dapat. Tapi masalah visa, walaupun kamu pulang Indonesia, tidak ada jaminan. Sekarang beberapa agent atau mbak-mbaknya yang pulang Indonesia itu tidak dijelaskan. Apakah mbaknya ini bisa cari majikan lagi atau bisa balik ke Hong Kong lagi. Ingat, di kertas merah, sebelum kalian dapat kertas merah, sebenarnya imigrasi akan menjelaskan pada mbaknya. Ada yang pulang Indonesia bisa turun, ada yang pulang Indonesia 1 tahun baru bisa proses lagi, ada yang di backlist seterusnya sama imigrasi. Jadi sebenarnya posisi kalian sebelum pulang Indonesia, sebenarnya ada surat penjelasannya, kalau saya tidak salah ya. Karena waktu Siti dulu, saya datang ke imigrasi, saya tanya, apakah dia bisa pulang Indonesia bisa turun misalnya. Dan jawabannya imigrasi, rodok nganyolnya hati, coba aja. Paham nggak? Coba aja. Saya sudah pernah. Saya coba. Iya, dan saya coba, ternyata saya mental. Ternyata ada surat lain yang dimana saya tidak teliti. Sekali lagi saya tidak teliti. Ternyata di situ dia di backlist. Jadi, ada keterangannya, Bukan keterangan. Jadi dia dikatakan tidak bisa balik lagi kerja ke Hong Kong, tidak dikatakan backlist. Dalam kata lain, ada kalimat lain, Oke, sip, Miss. Nah, sekarang Mbak Kontreng jawab. Jadi sudah 2 kali interminute, balik lagi bagaimana? Karena ini sudah ada 2 sebisa mungkin singkat, padat dan sehingga bisa dipahami sama teman-teman, biar kita bisa bahas setiap pertanyaan yang muncul. Oke. Lanjut. Well, job hopping pada dasarnya di awal tahun 2014 itu jelas, kalian di terminate 2 kali itu sudah pasti 2 kali atau lebih dari 2 kali Anda harus pulang ke Indonesia. Itu awal-awal job hopping ya. Nah, akhirnya kali ini job hopping itu melebar kemana-mana. Jadi kenapa? Tidak ada jaminan visa Anda turun atau tidak. Bahkan kalau dulu masih 2014, kamu pulang ke Indonesia, kamu bisa turun, bisa dikatakan bisa turun. Kali ini tidak ada jaminan itu. Dan benar, surat itu ada 3 kondisi sebenarnya. Surat itu ada 3 kondisi. Nah, kalau suratnya hanya menyatakan si A ini harus melakukan aplikasi reapply ke Indonesia saja, artinya dia harus pulang ke Indonesia menunggu proses, besar kemungkinan Anda masih bisa proses.
Reapply. Reapply, ya, betul. Surat yang kedua adalah menyatakan pulang ke Indonesia, tapi di situ ada beberapa kondisi. Itu ada lagi. Ada yang surat jenis ketiga, itu benar-benar parah. Di bagian paragraf akhir, therefore, further information is not obliged her to be domestic helper. Itu ada kalimat itu artinya blacklist. Berarti ada 3 kondisi ya, 3 surat. Ada 3 kondisi. Ya. Clear. Jadi ini menarik. Kenapa harus turun 1, kenapa harus turun yang kedua, dan kenapa harus turun ketiga.